Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, apa kabarnya pagi ini? Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk siapkan untuk berdoa. Bersiap. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk memupuk rasa nasionalisme kita sedini mungkin. Jadi seperti biasa kita sebelum belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Glenn Jaya Kristianto, Grasempin, Hendrik Kasih Siregar, Inas Rasikatur. Minggu lalu kita telah membahas tentang memaknai peraturan perundang-undangan yang ada di bab 3. Ya, silakan buka bukunya halaman 51. Memaknai peraturan perundang-undangan. Coba perhatikan ke depan. Untuk apa kita memaknai peraturan perundang-undangan ini? Nah, seperti yang Bapak sampaikan di minggu lalu, bahwa aturan itu dibuat untuk menertibkan masyarakat. Fungsi dari aturan itu adalah untuk menertibkan masyarakat. Jadi memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kita memahami dan kita harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, kita harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena apa? Karena undang-undang tersebut berfungsi untuk menertibkan masyarakat. Individu memiliki keinginan masing-masing. Apabila tidak ada aturan yang mengikat, maka akan terjadi kesemberautan di lingkungan masyarakat tersebut. Siapa yang bisa menjawab apabila di dalam suatu masyarakat itu tidak terjadi kepatuhan terhadap hukum, misalnya di jalan raya? Apa contohnya? Siapa yang bisa jawab? Di jalan raya tidak mematuhi. Contohnya apa? Melawan arus. Ini sudah Bapak bagi menjadi 6 kelompok belajar. Jadi 6 kelompok ini kalau bisa menjawab nanti tunjuk tangan ya. Bisa menjawab pertanyaan Bapak, tunjuk tangan dan bersuara dengan lantang. Nah, melawan arus itu merupakan pelanggaran daripada lalu lintas. Nah, kita harus mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas tersebut. Kenapa? Karena selain berfungsi untuk menyelamatkan jiwa kita, kita juga menyelamatkan jiwa orang lain. Kenapa? Karena apabila kita bertabrakan dengan orang lain, tidak hanya kita yang terkena dampaknya, tetapi orang lain juga terkena dampaknya. Oke? Itu merupakan bayangan bagi kita bagaimana kita memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, Bapak akan meminta tanggapan Anda semua tentang video yang akan Bapak tampilkan. Kota Medan di Sumatera Utara dan Kota Batam, Pulau Riau adalah 2 di antara 15 kota kabupaten
masa PPKM darurat. Di dokumen ini mengenai hal tersebut akan disampaikan rekan kami ada Kofi Pandi di Medan dan juga Alboy di Batam. Kita ke Alboy dulu. Alboy, kapan rencananya pemberlakuan PPKM darurat ini akan segera diterapkan di sana? Oke, baik, dari awal tentunya dapat saya lakukan memang terdapat termasuk dari badan yang rencananya memang mulai besok tanggal 12 sampai tanggal 20 akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan besok semua kegiatan akan diberikan secara lengkap. Memang dari rencana yang akan dilakukan pemerintah penyekatan dan konten penyekatan. Rencana memang akan ada penyekatan di beberapa pulau khusus di penyekatan. Sebenarnya semua masyarakat yang akan dari kawan dan juga pemirsa memang pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan baru akan berlangsung esok hari 12 Juli hingga 20 Juli mendatang. Namun untuk penyekatan juga sudah dilakukan sejak kemarin hingga hari ini di beberapa lokasi seperti sudah dilakukan aktivitas penyekatan yaitu berupa pemeriksaan suhu tubuh oleh pihak kepolisian dan juga Satpol PP bersama dinas kesehatan. Nah, memang awalnya terdapat 5 menjadi 8 titik penyekatan untuk kawasan perbatasan Medan, Kerja dan Deli Serdang dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan nanti jika suhu tubuhnya melebihi batas normal 37 derajat ke atas maka akan dilakukan pemeriksaan dengan tes rapid antigen ataupun tes swab. Untuk dari Medan sampai Dawan mengarahkan dari Batam ke Bawah. Kita lihat semua kan? Itu video tentang PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah. Nah, berkenaan dengan aturan PPKM ini yang diceritakan daerah mana saja? Batam dan Medan. Setiap pemerintah daerah itu memiliki kebijakan masing-masing sesuai dengan situasi yang ada pada daerah tersebut. Menurut tanggapan Anda semua, apa pendapat Anda tentang video yang Bapak tayangkan tadi? Bagaimana aturan tersebut diberlakukan? Apakah aturan tersebut cocok bagi hati nurani kita? Apakah tidak? Terus silakan berdiskusi dan tanggapi video tersebut. Apakah video tersebut baik diterapkan? Bagaimana tanggapan kita sebagai masyarakat? Sebagai siswa tentang video tadi. Misalnya Pak, saya setuju dengan video tersebut. Nah, terus apa alasannya? Oh Pak, saya kurang setuju, apa alasannya? Oke. Silakan Bapak beri waktu sekitar 2 menit untuk berdiskusi. Silakan tunjuk tangan. Setiap anggota kelompok harus mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Pak, saya mau menanggapi video tentang tersebut. Jawabannya setuju karena adanya pemberlakuan PPKM dapat mencegah penyebaran COVID-19. Jawabannya setuju karena pemberlakuan dari PPKM ini mencegah penyebaran COVID-19. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4 pendapat bahwa mereka setuju karena pemberlakuan dari PPKM ini adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke. Pak, saya dari kelompok 4 ya. Apa yang menanggapi isi video tersebut? Tanggapan saya itu setuju karena dengan adanya PPKM maka COVID-19 di Batam sudah mulai mereda dan sudah mulai berkurang dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Itu tanggapan dari kelompok 5 bahwa mereka setuju pemberlakuan PPKM ini karena dengan pemberlakuan PPKM ini telah menurun tingkat kedaruratan COVID-19 di Kota Batam. Oke, terima kasih tanggapannya yang
Silakan tanggapi. Pak, saya dari kelompok 1. Saya menanggapi video tersebut bahwa saya kurang setuju karena banyak pedagang yang omsetnya turun dari biasanya, bahkan lebih dari 90%. Dan untuk yang masih belajar, banyak sekali kendala yang terjadi dalam pembelajaran online. Misalnya tidak ada kuota, tidak ada device yang mencukupi, dan lain-lain. Oke, terima kasih Kadek dari kelompok 1. Kadek menanggapi bahwa kelompoknya itu tidak setuju. Kenapa? Karena itu yang pertama ada orang yang berjualan itu omsetnya jadi menurun. Terus apa lagi? Ada siswa yang belajar dari rumah, memperlakukan belajar dari rumah. Itu banyak kendala yang seperti kuota terbatas dan susah untuk menanggapi atau memahami pembelajaran dari rumah. Ya, seperti itu ya. Oke. Terima kasih atas tanggapannya oleh kelompok 1, kelompok 2. Silakan ditanggapi. Tanggapan saya kurang setuju Pak, karena tidak bisa belajar seperti biasa dengan teman-teman. Aktivitas juga selalu dibatasi, orang tua tidak dapat bekerja karena adanya pemberlakuan PPKM. Oke, terima kasih kelompok 2. Seluruh kelompok 2 mereka kurang setuju. Karena apa? Karena dengan pemberlakuan PPKM itu susah untuk belajar di rumah. Terus orang tuanya yang berdagang itu susah untuk berdagang di pasar. Jadi menurunkan pendapatan keluarganya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Saya mau menanggapi video tentang tersebut. Kurang setuju karena sudah melakukan sesuatu yang sering kita lakukan sebelum PPKM seperti belajar di rumah dan lain-lain. Jadi kurang setuju ya? Karena telah merubah kebiasaan seperti biasanya, seperti belajar harus dari rumah. Terus pembatasan pergaulan dengan teman-teman, tidak bebas ya untuk berjumpa kawan ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok telah memberikan pendapatnya masing-masing. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ini adalah pro kontra tentang kebijakan di suatu daerah. Itu biasa ya, biasa terjadi. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, di sini pemerintah Kota Batam itu mengeluarkan kebijakan tentang PPKM itu berdasarkan atas tingkat kedaruratan COVID-19 di Kota Batam. Betul ya? Nah, pemerintah bukan untuk melarang, tetapi untuk membatasi kegiatan kita di luar rumah. Nah, ini apabila kita dihadapkan dengan hal semacam ini, pemerintah lebih mementingkan atas keselamatan jiwa seseorang, lebih mementingkan atas keselamatan jiwa seseorang. Jadi hendaknya kebijakan ini kita laksanakan atau kita lakukan dengan bijaksana. Kita tanggapi dengan bijaksana. Kita boleh berjualan di pasar, tetapi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Boleh berjumpa teman di luar, tetapi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Terus boleh makan di restoran, tetapi harus dibungkus. Nanti kita bisa menikmati makanannya ya, tetapi kita dibungkus dibawa pulang. Ya. Jadi hanya pembatasan gerak kita saja. Agar apa? Agar kasus COVID-19 bisa ditekankan atau bisa diturunkan. Oke, itu tanggapan dari masing-masing kelompok tentang kebijakan PPKM di Kota Batam. Oke, Bapak akan lanjut ke materi kita, yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kepentingan rakyat, ya, segala sesuatu yang dibuat di bangsa ini harus berdasarkan atas kepentingan rakyat. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Tata peraturan perundang-undangan. Di sini ada tata peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan-tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding
peraturan yang lain. Nah, kemarin ada kita gambarkan ya, UUD, ada peraturan pemerintah MPR, peraturan presiden, dan peraturan perda kota provinsi dan perda kabupaten. Ini merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia atau hierarki hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah UUD 1945. Yang pertama adalah UUD 1945. Oke, UUD merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Di mana Bapak sebutkan bahwa dikatakan sebagai hukum dasar, hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam dan mengikat keluar. Kalau mengikat ke dalam, artinya mengikat kepada seluruh anggota majelis, yaitu seluruh anggota perda itu sendiri. Nah, kalau mengikat keluar berarti mengikat setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara. Ada kabupaten atau kota merupakan peraturan undang-undang yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Jadi yang video yang kita tampilkan tadi itu menceritakan tentang peraturan daerah, ya, perda kota Batam dengan perda kota daerah. Tugas Anda ini ada 6 kelompok ya. Yang pertama, buatlah bagian proses penyusunan undang-undang apabila dirancang dan diusulkan oleh DPD. Itu tugas dari kelompok 1. Nah, ini ada semua di buku yang Anda pegang itu. Ada semua di buku yang Anda pegang. Nah, buku pakainya. Silakan pindahkan tata urutannya itu atau tata cara penyusunan itu berupa bagan, ya, berupa bagan. Bagan untuk tahu kan? Itu merupakan gambaran prosesnya, Terus yang kedua, yang kelompok 2, buatlah bagian proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pengganti undang-undang atau perpu. Jadi, yang kelompok 2 membuat bagian proses perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu tugas dari kelompok 2. Silakan buat bagian prosesnya di sini ya, di kertas. Yang kelompok 1, peraturan pemerintah. Silakan buat bagian prosesnya. Peraturan presiden. Kelompok 4, bagian proses peraturan provinsi. Ini apa? Silakan diskusikan. Terus satu orang saja yang membuat, yang lain menyampaikan masukan-masukan. Yang di sini dibuat namanya ya. Nama kita kan ada 4 orang nih buat namanya. Nah, perhatikan semua. Presiden berhak mengajukan RUU. RUU itu apa? Rancangan undang-undang. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Dan DPR pun berhak mengajukan rancangan undang-undang. Nah, apabila DPR mengajukan rancangan undang-undang berarti diajukan ke presiden. Nah, presiden dan DPR membahas rancangan undang-undang tersebut, ya, membahas rancangan undang-undang tersebut. Nah, apabila dari hasil rancangan pembahasan atau dari hasil rapat antara DPR dengan presiden ini menimbulkan kata sepakat, maka undang-undang tersebut dapat disahkan. Nanti RUU tersebut dapat disahkan sebagai undang-undang. Apabila tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berarti apa? Berarti rancangan undang-undang tersebut tidak boleh tidak jadi disahkan sebagai undang-undang. Nah, silakan kerjakan tugasnya masing-masing berkelompok.
Silakan kelompok 1, apakah sudah selesai? Pak. Sudah. Nah. Oke, silakan maju ke depan. Jadi saya akan menjelaskan bagian proses penyusunan perda kabupaten atau kota. Yang pertama, wali kota atau bupati berhak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Dia mengajukan rancangan bersama dengan DPRD kota atau kabupaten. Lalu wali kota atau bupati bersama DPRD membahas rancangan perda. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh wali kota atau bupati menjadi perda kota atau kabupaten. Namun apabila tidak memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda tidak jadi disahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi itu betul. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Penyusunan rancangan PP dengan bentuk panitia antar kementerian dan antar lembaga pemerintah bukan kementerian. Ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden atau pasal 5 ayat 2 UUD 1945 kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan presiden. Sebelum itu, peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pemerintahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diselenggarakan oleh kekuasaan pemerintah. Proses penyusunan Perpres ditegaskan dalam pasal 55 UU nomor 12 tahun 2011 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konvensi rencana peraturan presiden dikoordinasikan oleh pemerintah yang menyelenggarakan gerakan urusan kementerian di bidang hukum. Dan yang terakhir yaitu pengesahan dan penetapan oleh presiden. Sekian, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan bagian proses penyusunan perda provinsi. Yang pertama, DPRD provinsi dan juga gubernur berhak untuk mengajukan rancangan perda kepada wali kota bersama dengan DPRD. Kemudian, wali kota bersama DPRD akan membahas rancangan perda yang sudah diajukan oleh DPRD provinsi dan juga gubernur. Lalu, apabila tidak memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda tidak akan jadi disahkan. Tetapi, apabila memperoleh persetujuan bersama, maka rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Sekian pembacaan bagian proses penyusunan perda provinsi dari saya. Terima kasih. Iya, Pak. Oke, perhatikan ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Rancangan yang dibuatnya itu betul. Bahkan proses penyusunan perda kabupaten atau kota. Jadi antara kabupaten, perda kabupaten atau kota yang berhak itu adalah mengajukan wali kota dengan DPRD kota. Apabila wali kota yang mengusulkan, berarti wali kota mengusulkan kepada DPRD. Kalau DPRD boleh mengusulkan kepada wali kota. Nah, usulan tersebut dibahas oleh wali kota dengan anggota DPRD. Usulan tersebut dibahas dalam suatu rapat. Nah, apabila mencapai kesepakatan, maka rancangan perda tersebut disahkan oleh wali kota dan menjadi perda daerah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, apa lagi? Kesimpulan. Kita menutup lagi ya. Menutup. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Nah, apakah hasil karya temanmu ini ada yang bertanya atau ada yang kurang paham? Sudah paham semua ya? Jadi siapa yang bisa menjawab untuk apa aturan tersebut diberlakukan. Nah, kebijakan pemerintah itu kan berbeda-beda antara satu kota dengan kota lain. Nah, menurut pendapat Anda semua, untuk apa perda tersebut diberlakukan?
adalah rancangan peraturan daerah. Jadi pada dasarnya peraturan daerah tersebut untuk apa diciptakan atau untuk apa diberlakukan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan sebutkan namanya. Saya Pak. Ya, silakan Ines. Saya Pak. Oke, silakan Ines. Yaitu untuk menertibkan masyarakat yang ada di kota tersebut. Oke, terima kasih. Jawaban Ines betul. Itu dilakukan masyarakat di wilayah atau kota tersebut. Hasil karyanya silakan dikumpulkan ke depan. Oke, sudah selesai semua. Demikianlah pembelajaran kita pada minggu ini, pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Bagaimana sikap kita mentaati peraturan perundang-undangan tersebut. Silakan disiapkan. Bersiap. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak.